Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani jam'an marhuma wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin al-Mustafa arsalahu Allah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi وقال الله تعالى في القرآن العظيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berhadir pada pagi hari yang mulia ini di hari Jumat, khairu yaumin tala'at fihi syamsu, kata Rasulullah, hari yang terbaik yang matahari terbit padanya. Kita dalam rangka undangan yang difasilitasi oleh Dinas Syariat Islam Aceh Besar, dan syukur alhamdulillah pula istri Bapak Bupati ikut beserta hadir bersama kita. Saya bukan Ibu Bupati, istri Bapak Bupati karena Ibu Bupati tidak ikut. Istri Bapak Bupati bisa hadir bersama-sama dan ini sebuah kehormatan. Saya belum pernah dengar istri Bupati ceramah, baru hari ini goyang juga saya rupanya. Alhamdulillah. Saya dengar info dari kawan-kawan, ternyata beliau memang aktivis dari dulu. Enggak tebal-tebal, dari dulu tipis, aktivis dalam pergerakan. Alhamdulillah. Kemudian juga sholawat beriring salam kita hajatkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kemarin kita sebagai umat Islam di Indonesia khususnya menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai momentum peringatan hari kelahiran beliau, walaupun ada perbedaan pendapat tentang lahir beliau di hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal yang lalu. Yang sepakati adalah harinya, bukan tentang tanggal. Maka kita pun tidak konsisten di dalam berbahasa. Saat kita merayakan ulang tahun sebenarnya disebut hari ulang tahun, tapi ternyata yang diperingati tanggal ulang tahun, bukan HUT tetapi DUT. Karena saya lahir hari Jumat tanggal 5 Agustus, saya tunggu-tunggu ucapan selamat ulang tahun setiap hari Jumat, nggak ada yang kirim. Tapi sampai tanggal 5 Agustus habis berarti jadi kita tidak konsisten menyebut nama dengan makna tersebut. Jadi datang Rasulullah, salah satu misi beliau adalah meluruskan pola berbahasa. Makanya Nabi ini pilihan kata beliau tepat, cara pelafalan huruf pun sangat-sangat tepat. Maka ada sholawat yang berbunyi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad afdalu man nataqa bid-dhad. Sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, manusia yang paling fasih ketika bertutur dengan huruf dhad. Dhad ini menjadi masalah pada dunia syariat Islam. Kenapa? Ada banyak imam-imam masjid dan imam-imam nasah di Aceh sampai di ujung Fatihah. Sebenarnya ujung Fatihah itu wilayah Nagan Raya, bukan Aceh Besar ya. Ada kampung ujung Fatihah di sana. Tapi bermasalah di ujung Fatihah karena waladhdallin itu tidak sesederhana yang kita dengar selama ini. Saya diluruskan waladhdallin itu oleh seorang guru tajwid, untuk huruf dhad itu saja perlu waktu setengah jam. Kenapa? Padat, bulat dan berat. Waladhdallin, tidak boleh bibir ini mundur ke belakang, harus konsisten. Karena apabila mundur bibir ke belakang itu bertambah satu huruf. Waladhdallin, bertambah huruf waw, bertambah satu huruf, batal Fatihah. Dan ternyata banyak imam-imam itu yang bermasalah pada ujung Fatihah ini. Maka dulu saya sempat telepon Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, sebab saya dapati salah satu masjid di Banda Aceh itu waladhdallinnya agak sedikit aneh. Tapi beliau katakan sulit Pak Ustaz meluruskan Fatihah imam-imam ini.
Kenapa? Karena imam-imam ini sangat-sangat senior. Jadi kalau kami kepala dinas yang masih muda ini memanggil imam untuk dites Fatihah, langsung kena kalimat bahasa Inggris. Kah ya tes Fatihah ke? Ya kan kawin ke wali gitu. Itu bahasa ego orang tua kita. Tapi saya sampaikan kepada beliau, kalau Bapak mau, kita punya cara. Caranya kerjasama dengan Baitul Mal. Banda Aceh itu Baitul Malnya kelola dana setiap tahun itu sekitar 20 miliar. Kenapa tidak diambil senef sabilillah untuk pengadaan kendaraan dinas sepeda motor misalnya untuk imam-imam masjid, beli sepeda motor 15 juta sampai 20 juta per unitnya per menasah ataupun per masjid, telepon surati imam-imam masjid bahwa Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menyediakan kendaraan dinas operasional untuk imam-imam masjid, tapi syarat untuk mengambilnya tes Fatihah. Mungkin nanti Ibu bisa sampaikan kepada Pak Bupati agar imam-imam di Aceh Besar ini berbahaya, karena salah satu imam termasuk saya mau untuk mempok dari bahagia Aceh ya. Maka Rasulullah meluruskan kata, meluruskan huruf sehingga beliau menjadi manusia yang paling fasih. Maka ketika ditanya oleh seorang sahabat Abdullah bin Abbas kepada Nabi, ya Rasulullah, ma jamalur rajuli, di mana ketampanan seorang pria? Empat laga berlagak. Apa jawab beliau? Fasahatul kalam. Ternyata ketampanan pria itu bukan karena wajahnya yang manis, pakai make up, lipstick, pakai shadow, pakai maskara, bukan. Ketampanan pria itu fasahatul kalami, ketika berbicara dengan fasih. Makanya banyak ibu-ibu yang cantik dapat suami ala kadar wajahnya. Kenapa? Rupanya saat berbicara kena ngeriwan gombal lebih. Inilah ketampanan seorang pria. Wajah yang ala kadar bisa dipoles dengan kalimat yang luar biasa. Hati-hati terhadap riwan gombal. Kenapa? Karena wanita senang dibohongi. Saya akan menunggu kebahagiaan wanita. Ini menjadi bahagian dari misi Rasulullah, mengajarkan keterampilan berbicara. Karena salah pilihan kata, salah makna, salah paham, salah semuanya. Maka saya kira ibu-ibu yang datang kemari berdandan di rumah itu tidak sebentar waktunya. Habis waktu mungkin paling kurang 15 menit di depan meja rias. Jadi karena sudah siap, tanya suami kudrit dengan chat-chat coba. Berhubung suami sudah datang, dan katanya kibantal ada apa? Pertanyaannya, mungkin suami akan puji, oh mah cukup lah kak. Kira-kira ibu-ibu senang nggak disebut cukup lah kak? Senang. Tapi harus senang. Saya ingin luruskan, cukup lah kak. Cukup itu bahaya sekali. Karena waktu saya SD dulu pertama dapat rapor, di belakang sampul rapor itu sudah tertulis perbandingan angka dengan nilai 7 baik, 8 lebih baik, 9 sempurna, 9 istimewa, 10 sempurna, 6 cukup, 5 kurang, 4 lebih kurang, 3 buruk, 2 lebih buruk, 1 celaka. 6 cukup. Bayangkan ibu-ibu udah setengah jam dandan, tiba-tiba punya cukup lah kan. Kalau saya jadi ibu-ibu perlu udah di pengumuman. Itu menunjukkan ada yang baik di luar, ada yang lebih baik, ada yang istimewa dan sempurna. Ibu cuma cukup saja. Maka hati-hati dengan pujian cukup. Cukup itu bukan pujian. Jadi karena negeri kita tidak membedakan antara very dengan enough, antara cukup dengan sangat, akhirnya negeri kita menjadi negeri yang berkecukupan. Presidennya cukup tampan, ekonominya cukup maju, politiknya cukup stabil, masyarakatnya cukup banyak. Maka negeri berkecukupan, hanya cukup-cukupan. Maka hati-hati pada pilihan kata. Makanya Nabi datang meluruskan cara berbicara, cara bertutur kata, cara berkomunikasi, dan beliau alhamdulillah dengan pengajaran dari Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk keakraban, untuk kemajuan dan kebaikan dengan kalimat-kalimat pujian. Turun Al-Quran, surat yang pertama Al-Fatihah diawali dengan Alhamdulillah. Kalaulah hidup ini kita isi dengan pujian-pujian, maka sungguh semuanya terasa indah. Ibu-ibu yang di kantor, mungkin yang bekerja di kantor yang bukan hanya ibu rumah tangga, begitu ketemu kawan-kawan di kantor yang laki-laki dipuji saja, oh gagah campurnya bang. Yang laki-laki dipuji gagah itu tersenyum-senyum sejak dari pagi sampai sore. Yang terbayang di benaknya di mana mencari cermin terdekat, dan dalamku yang kau ubah gagah. Padahal tidak ada yang berubah kecuali mulutnya saja, karena ada sedikit senyuman.
Bertemu yang perempuan, dipuji lagi, oh malah ada punya cukup. Yang perempuan yang dipuji itu pun tersenyum dari pagi sampai sore. Kalau yang laki-laki mencari cermin, yang perempuan hanya mencari ruangan untuk mengeluarkan cermin, karena mereka bawa cermin masing-masing. Karenanya di dalam bahasa Arab, perempuan dengan cermin itu tidak bisa dipisahkan. Perempuan bahasa Arabnya mar'ah, cermin bahasa Arabnya mir'ah. Mar'atun mir'atun, tidak bisa dipisahkan antara mereka berdua. Menyukai cermin, tikin mungkilat, saya mungkilat gitu. Maka banyak yang jadi korban di jendela mobil orang lain. Bikin sok dalam lo itu kerja yang kamu sih banget. Tengah jelek-jelek itu kan. Maka salawat salam kita kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang kita hormati dan kita muliakan bersama, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Besar, Ibu Rahmah binti Abdullah. Saya tadi disebut Rahmah Mawardi suami beliau, bukan beliau. Ibu Rahmah binti Abdullah. Dan itu sebuah karakteristik kita di Aceh yang istimewa dibandingkan semua provinsi lain di Indonesia. Kenapa? Karena di dalam Islam diperkuat dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, tidak boleh seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan menisbahkan namanya kecuali kepada ayah kandungnya. Karena di luar Aceh istri ikut nama suami. Secara hukum siapapun nama di belakang istri itu adalah ayahnya. Maka saya katakan dengan berseloroh, di Indonesia ini rata-rata pejabat kawin dengan anak kandungnya sendiri. Soekarno kawin dengan Fatmawati binti Soekarno, Soeharto kawin dengan Ibu Tin binti Soeharto, Habibie kawin dengan Ainun binti Habibie, sampai Joko Widodo kawin dengan Iriana binti Jokowi. Kan Iriana Jokowi juga. Setiap nama di belakang nama kita itu adalah nama ayah. Makanya di paspor itu harus diamandemen, ada nama Sulasi, 3 nama, nama diri, nama ayah, nama kakek. Nah, itu harus demikian karena ada nisbahnya. Tapi di Aceh, alhamdulillah, kita mulai dari gubernur yang dulu Abu Dotto Sebi. Walaupun suaminya gubernur, istrinya tetap Ni'azah binti Abdul Hamid. Gubernur yang sedang studi banding di KPK, Irwandi Yusuf. Istri beliau tetap Darwati Agani. Wali Kota Banda Aceh dulunya almarhum Pak Muhyiddin. Istrinya tetap Nur Santi binti Adnan. Pengganti beliau Eliza tetap binti Sa'aduddin Jamal. Makanya itu karakteristik kita di Aceh. Kenapa di luar Aceh berubah? Karena di luar Aceh itu sempat dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Masuklah budaya Eropa kepada mereka. Nama istri ikut nama suami. Sehebat apapun istrinya tetap ikut nama suami. Maka hari ini wanita-wanita di Eropa itu berontak. Kenapa identitas kami hilang ketika kami menjadi istri seorang pria? Bayangkan, Margaret Hilda Robert, Perdana Menteri jabatannya. Tapi karena dia dinikahi oleh seorang pria yang bernama Dennis Thatcher, namanya berubah menjadi Margaret Thatcher. Inilah ironinya, dan itulah hebatnya Islam. Makanya kita berbahagia bahwa di Aceh tetap memakai identitas seorang laki-laki, seorang perempuan dinisbahkan pada nama orang tua. Jadi nggak repot-repot, karena orang tua seburuk apapun nggak pernah bisa diganti. Tapi suami sehebat apapun bila sepakat boleh diganti. Tapi saja diganti ibu. Tapi bila sepakat boleh diganti. Untuk orang tua tidak bisa diganti. Makanya dulu saya kasihan ada Julia Robert, Sona Julia Perez. Itu setiap kali kawin ganti KTP. Kenapa? Ganti nama suami ganti KTP. Hei, kawan, catatan sipil. Maka ini penghormatan bagi kita. Maka penghormatan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Besar, Ibu Rahmah binti Abdullah. Juga penghormatan kita kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ibu saya juga sudah berhadir. Alhamdulillah. Penghormatan kita kepada Bapak PRT Kepala Dinas Syariat Islam. Minta maaf Pak, nomor 3 urutannya karena hari ini hari Ibu. Hari ini hari Ibu. Maka bahasa Aceh itu standarnya internasional. Bayangkan sapaan dalam bahasa Inggris, ladies and gentlemen, urinalnya, ladies and gentlemen. Bahasa Indonesia tidak ramah gender, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi bahasa Aceh ramah gender, mama yang tua, ayah-ayah yang bahagia. Tetapi ibu-ibu lebih dahulu. Maka kalau saya jadi ibu-ibu, saya lebih memilih bahasa Aceh daripada bahasa Indonesia. Nah, karena ternyata bahasa Aceh itu lebih ramah gender dibandingkan bahasa Indonesia.
Bahasa Aceh lebih menghargai ibu-ibu daripada bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ibu-ibu hanya disebut istri, tapi dalam bahasa Aceh ibu-ibu disebut pormoh. Tapi kita singkat menjadi pormoh, padahal dasarnya pormoh. Kenapa? Walaupun suami yang bekerja membanting tulang cari nafkah bangun rumah dalam masa muda, dalam masa lajang, ketika rumah itu selesai berikut dengan perabotannya, maka ayah ibunya bebas keluar masuk, adik abangnya bebas keluar masuk. Begitu dia bersunting seorang perempuan menjadi istri dibawa pulang, yang berkuasa di rumah itu adalah istri. Ibunya datang hanya sebagai tamu, kerabatnya datang hanya sebagai tamu. Tapi kerabat istri yang datang itu jadi tuan rumah. Itu hukum alam. Makanya saya di Cekelung itu sebenarnya tempat saya tinggal sekarang rumah orang tua saya. Tapi ibu saya kalau datang ke rumah itu paling sanggup bertahan setengah jam. Makanya nggak telepon. Tapi ketika ipar saya datang, cipulan juga saya yang harus keluar. Kenapa? Ini bagaimana Islam dan tradisi kita di Aceh menghargai orang perempuan. Sedemikian tinggi perlakuan tersebut sampai tiba saatnya nauzubillah terjadi perceraian, yang harus keluar dari rumah itu suami, bukan istri. Wala yakhrujna min buyutihinna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Jangan istri itu keluar dari rumah setelah terjadi perceraian, kecuali kalau istri itu bercerai karena disebabkan karena dia berzina. Dicerai oleh suami. Tapi ternyata suami di Aceh ketika menceraikan istri diusir, ya Allah mau begini. Nah, maka nanti sampaikan kepada suami, nanti rumahnya kalau bercerai bukan begitu bahasanya, yang menyelekainya kayak bahunya Allah mau. Suami yang harus keluar. Tapi ternyata prakteknya istri yang diusir. Jadi istri tetap berada di rumah tersebut, suami wajib memfasilitasi suami keluar. Kalau dia kaya sewa hotel, kurang kaya sewa losmen, nggak ada uang tidur di masjid, nggak malu pulang ke rumah orang tua. Yang namanya hai Imam Sah. Apa yang terjadi? Setiap pagi dia datang ke rumah bertemu dengan istrinya untuk bertanya apa yang kurang. Oh tirakat ya belum, berkabeh ya belum. Kenapa? Karena Islam membuat formula agar perceraian itu tidak mudah. Agar perceraian tidak mudah. Tapi ketika istri diceraikan dan keluar dari rumah, pulang ke rumah orang tuanya, timbul penyesalan dari suami untuk rujuk kembali, untuk mendekati istri ini rumitnya luar biasa. Kenapa? Karena ayah luar dulu ini juga utama saya. Ayah cina kayak cina kayak darah kacau orangnya nyok kajanda pulang lagi nyok. Jadi akhirnya karena menimbang-nimbang ini berlalulah masa iddah tersebut. Maka Islam membuat formulasi yang luar biasa sekali. Maka penghormatan saya kepada ibu-ibu tim penggerak PKK kecamatan, ibu-ibu tim penggerak PKK, anggota penggerak PKK kabupaten yang sudah berhadir di majelis yang terhormat dan berbahagia ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah yang sudah berkenan meluangkan waktu berada di majelis ini. Tadi di awal saya membacakan ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu sejarah antara Nabi Yaqub alaihissalam dengan putra-putra beliau. Nabi Yaqub ini dalam bahasa Ibrani dan bahasa Suryani disebut dengan Israel. Beliau kawin dengan dua orang istri, adik kakak, karena syariat pada waktu itu tidak melarang pernikahan adik kakak, bisa dimajukan. Tapi sekarang kalau kawin dengan adiknya tidak boleh kawin dengan kakaknya, kawin dengan kakak tidak boleh kawin dengan adik. Itu mahram muakkad sementara waktu. Tapi bila terjadi perceraian ataupun meninggal dunia, maka boleh nanti kawin dengan adik ataupun kawin dengan kakak. Dalam bahasa Aceh disebut gando balai menyurayu, gando nikah menyebut, gando selah menyebut, berpindah. Maka itu yang harus kita pahami, bahwa antara seorang pria dengan iparnya, antara seorang wanita dengan iparnya, itu tetap berlaku hukum syariat. Nah, persoalan syariat seperti ini bermasalah di Aceh. Kenapa? Karena rumah tangga di Aceh itu rumah besar. Bukan rumah besar rumah Islam, itu B3. Ini rumah besar. Apa makna rumah besar? Pasangan suami istri tinggal di sana sampai beranak cucu dan bermenantu. Dan berbeda dengan tradisi orang Arab. Orang Arab itu rumahnya privasi, hanya keluarga inti. Maka mereka bangun apartemen saja, rumah susun. Bila nanti anaknya besar, yang laki-laki kawin keluar, yang perempuan kawin juga keluar. Tinggal di rumah hanya keluarga inti. Maka disitulah berlaku peraturan dalam syariat. Aurat orang perempuan terhadap mahramnya hanya antara pusat dan lutut saja. Artinya ibu-ibu di rumah kalau hanya ada suami, ada ayah, ada abang, ada adik, ada anak, ada cucu, itu
itu hanya perlu pakai celana pendek saja. Mohon maaf, bahkan tank top itu nggak perlu pakai. Ibu-ibu tidak berdosa. Tapi bahwa orang laki-laki yang mahram ini melihat dengan syahwat, itu masalah mereka. Dulu di zaman ketika manusia masih normal pemikirannya, masih normal nuraninya, tidak akan terjadi syahwat terhadap mahram. Tapi di zaman sekarang ini tidak normal. Maka kita dengar berita ada ayah kandung memperkosa anak kandungnya, ada ibu kandung yang jatuh cinta kepada anak kandungnya. Nauzubillah, alam yang tidak normal. Makanya Nabi Yakub tadi menikahi 2 orang perempuan bersaudara, adik kakak, lahir 12 orang anak. Dari istri pertama lahir 10, istri kedua lahir 2, Yusuf dengan Bunyamin. Nah, 12 orang anak beliau ini dinamakanlah Bani Israel, anak laki-laki dari Israel. Mereka kawin berkembang biak, setiap satu orang anak menjadi satu suku. Jadilah 12 suku Bani Israel. Allah ingatkan, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ataukah kalian hadir ketika kematian datang pada Yakub saat dia bertanya pada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah nanti setelah aku mati? Ini pertanyaan mendasar. Dan dulu orang tua kita punya kearifan tersebut, anak-anaknya dididik tentang tauhid yang benar, sampai tradisi-tradisi kita itu pun permainannya adalah seputar tauhid. Merukun, meskipun rukun Islam, rukun iman, rukun sembahyang, meskipun sifat Allah Ta'ala, sifat 20 yang wajib, yang mustahil, sifat Nabi yang wajib, yang mustahil. Maka orang-orang tua generasi terdahulu akidahnya selamat. Tapi seiring perjalanan waktu, tradisi ini mulai ditinggalkan. Maka terlihatlah gejalanya itu pendangkalan akidah dan berkembangnya ajaran sesat muncul di tahun 2010-2011 di Banda Aceh dan di Afghanistan. Mulai muncul Milata Abraham dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pengajaran akidah ini sudah tidak jalan. Dan itu tantangannya besar sekali. Sebab pendidikan sekarang orientasinya pendidikan sekolah. Dan sayangnya guru-guru agama di sekolah tersebut tidak mampu membahasakan akidah ini dengan baik. Dulu kan kami, kebetulan saya juga di MPD Aceh Besar dengan Prof. Mustadir. Waktu itu oleh Pak Bupati diberikan tugas kami untuk menyeleksi 179 orang guru limpahan dari provinsi ke kabupaten kota. Guru PAI, pendidikan agama Islam. Hal-hal yang sederhana saya tanyakan kepada setiap guru yang lewat di depan meja saya. Rukun wudu, rukun sholat. Itu guru PAI, pendidikan agama Islam. Ternyata mereka tidak bisa menjawab. Bayangkan, ini guru yang mendidik anak kita, tapi semangat mereka untuk mengajar tinggi. Jadi membayangkan bahwa mereka sudah 1 tahun lebih mengajar tanpa honor, tanpa gaji, maka semangatnya menggebu-gebu itu harus kita fasilitasi. Akhirnya kami upgrade kapasitas, mereka harus belajar kembali. Ini PR, tantangan. Nah, kenapa menjadi tantangan? Karena sebenarnya di dalam Islam, guru bagi anak-anak bukan di sekolah, tetapi ibu-ibu. Al-ummahatu madrasatul ula. Kaum ibu adalah lembaga pendidikan yang pertama kalau dibaca madrasah. Tapi bahasa Arab boleh ganti baris. Al-ummahatu mudarrisatul ula. Ibu-ibu adalah guru yang pertama. Nah, ada kalau tadi ibu katakan grogi, nah saya ternyata ustaz guru pertamanya juga ibu-ibu. Saya yang ngajar ngaji itu ibu saya. Walaupun ayah saya Abu Madinah, ternyata yang ayah guru tidak sempat mengajarkan anak-anaknya. Yang ibu-ibu guru sempat mengajar anak-anak. Maka dalam perjalanan pendidikan saya dapati kawan-kawan saya yang ayahnya guru masih kalah jauh dibandingkan kawan-kawan saya yang ibunya guru. Karena seorang ibu guru di samping mengajar anak orang lain sempat mengajar anak sendiri. Sedangkan yang bapak-bapak yang jadi guru hanya sempat mengajar anak orang lain, tidak sempat mengajar anak sendiri. Termasuklah yang sedang bicara ini. Hanya sempat mengajar istri orang lain, tidak sempat mengajar istri sendiri. Nah, kenapa? Karena kalau sudah ketemu istri sudah beda kesibukannya. Hanya lewat kitab deh. Ini menjadi PR. Maka wanitalah yang paling cocok untuk menjadi guru. Gak cocok laki-laki jadi guru. Kesabaran laki-laki itu sangat terbatas. Dulu saya ngajarkan ibu saya, dan pengajarannya itu dengan kurikulum masa lalu. Piring plastik satu di samping, pakai jus sama. Satu kali beliau baca disuruh ulang. Enggak bisa, piring plastik itu bertemu dengan lutut. Diulang yang kedua kali, enggak bisa, piring itu naik bertemu dengan bahu. 3 kali beliau ulang, disuruh ulang ke saya, enggak bisa, barulah dia berciuman dengan pipi. Hasil didikan yang keras begitu
menghasilkan seperti yang sekarang ini. Tahun 2007 setelah tsunami diadakan acara untuk orang-orang pengamat pelaku pendidikan di aula kantor camat Pekanbadak, difasilitasi oleh UNICEF. Pada satu sesi, pemateri dari UNICEF ini berikan motivasi kami, bapak-bapak ini hebat sekarang kan karena dulu dipukul oleh guru, dicubit oleh guru. Semangat punya. Setelah diberikan motivasi, apa kata mereka? Bayangkan bapak yang dipukul saja bisa hebat begini. Andai kata dulu bapak tidak dipukul, sungguh lebih hebat lagi. Nyucin. Kalau dipukul saja bisa sehebat ini, tidak dipukul tentu lebih hebat lagi. Itu 2007. 2007 ke 2020 sudah 17 tahun berlalu. Artinya sudah satu generasi kita didik dari SD sampai tamat SMA. Pertanyaannya, pernahkah ibu-ibu melihat ada anak-anak yang dalam masa 17 tahun ini lebih baik dari kita yang di masa lalu? Tidak. Kenapa? Karena sekarang ada undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Tidak ada undang-undang perlindungan laki-laki dan orang tua. Maka bila di rumah ibu-ibu mendapatkan kekerasan dari suami ditempeleng, bisa lapor di polsek, ada unit PPA, perlindungan perempuan dan anak. Tapi kalau kami suami ditendang oleh istri di rumah, gak ada tempat lapor. Gimana lapornya? Saya jawab polsek, Pak, laporan apa satu KDRT, Pak. Siapa korbannya? Saya, Pak. Nyai dia mengerti polisi, berantem nyawa, kan tersangka. Kenapa? Karena tidak ada perlindungan laki-laki dan orang tua, hanya ada perlindungan perempuan dan anak. Maka saya buka, walaupun saya sempat 5 tahun di P2 TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, saya buka. Kenapa? Bahasanya itu salah. Tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga, salah. Islam tidak melarang kekerasan. Yang dilarang dalam Islam kejahatan. Kalaulah undang-undang ini berbicara tentang makna kekerasan, lembaga kepolisian bubar, lembaga militer bubar, karena pendidikan mereka dengan kekerasan. Yang dilarang bukan keras, tetapi jahat. Yang tidak berhak dipukul, itu baru tidak boleh. Tapi karena ada undang-undang ini, akhirnya anak-anak merasa sangat aman. Guru yang cubit anak-anak boleh lapor polisi. Maka betapa banyak guru yang dipidanakan. Yang terakhir kasus kita di Aceh, seorang ibu guru di Lusmawe itu ditendang oleh murid di perutnya sampai dia menangis dan nggak ada tempat mengadu. Akhirnya muncul solidaritas sesama guru. Nah, kalau ada murid seperti ini dikeluarkan dari sekolah dan tidak ada satu sekolah pun yang bersedia menerima karena guru tidak mau jadi masalah. Ini menjadi persoalan. Kita bukan guru. Ketika terjadi pandemi, lockdown, sekolah tutup, anak-anak pulang ke rumah, barulah orang tua sadar betapa repot mendidik anak mereka. Virallah di media sosial. Ada seorang ibu-ibu ngajar anaknya 3 orang di teras. Baru 1 menit ya, tiba-tiba keluar jurus tendangan tanpa bayangan. Anak yang dikandung sendiri 9 bulan, yang disusui sendiri selama 2 tahun, bertahun-tahun tiba-tiba. Sedangkan kita di sekolah seperti kami di sana, enggak ada anak kandung, enggak ada anak tiri, anak orang semuanya. Maka Pak kau kan seharusnya, tapi ternyata orang tuanya mana? Sekarang baru mereka sadar, ternyata mendidik itu tidak mudah. Padahal mendidik mudah, hanya karena prosesnya tidak berjalan dengan baik, orang tua tidak mendidik di rumah, dilepaskan ke sekolah, maka akhirnya beban guru itu menjadi berlipat-lipat. Ini tantangan pertama. Maka dulu persoalan akidah itu mudah, karena semua lingkungan itu mendidik. Maka dalam Islam, pendidikan itu dimulai dari rumah tangga, berlanjut di masyarakat, puncaknya di masjid. Maka pendidikan tertinggi dalam Islam adalah masjid. Sehingga universitas di dalam Islam dalam bahasa Arab disebut jamiah. Kenapa? Karena tempatnya adalah masjid. Dan masjid dalam bahasa Arab disebut jamiah. Ya, mungkin kalau ibu-ibu baca berita tentang Masjid Hagia Sophia kemarin, orang Turki tidak sebut itu masjid, mereka sebut jamiah. Jamiah masjid, jamiah universitas. Al-Azhar dimulai dari masjid. Jamiah Al-Azhar menjadi Jamiatul Azhar. Puncak pendidikan adalah di masjid. Maka tadi saat diskusi dengan Pak PRT, beliau katakan kita harus merumuskan kembali bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Aceh Besar ini. Itu harus dimulai dari masjid, mengakrabkan anak-anak dengan masjid. Tapi sayangnya masjid kita adalah masjid yang tidak ramah anak-anak. Dalam dakwah saya, ceramah saya sudah 10 tahun terakhir, saya reformasi pemikiran itu. Saya tantang, karena ketika saya dapat anugerah anak pertama kali tahun 2006, itu nggak ada-ada. Apa yang terjadi kan ya?
usianya 4 tahun, saya sudah ajak ke masjid. Tapi saya menghargai tradisi, karena orang Aceh anggap anak kecil tidak boleh dalam saf orang dewasa. Padahal tidak ada satu referensi kitab fikih pun yang katakan anak kecil tidak boleh di belakang imam. Saya lupa, ketika saya lupa, tiba-tiba saya dituduh Wahabi. Negaranya mereka bukan tak kita boleh. Saya tunjukkan kitab ini, Alatul Talibin, referensi kami di daerah. Saya tunjukkan kitab ayat wala yu'akhkharu sibyanu lil balighin. Bila anak kecil sudah berdiri dalam saf untuk salat, lalu ada orang dewasa yang datang telat, anak kecil ini tidak dimundurkan ke belakang karena orang dewasa yang telat. Hanya apabila bersamaan datang orang dewasa dan anak kecil, orang dewasa di depan, anak kecil di belakang, bukan di belakang sekali. Tapi ternyata masjid kita itu tidak ramah anak kecil. Padahal yang pertama datang ke masjid ketika azan anak kecil, menanimang demi dia. Tapi sampai di masjid mereka dimarginalkan, paling belakang, sampai tidak dianggap manusia. Ketika saya tanya panitia masjid, kan demi jauh ikut, anak bawang, kan tidak dianggap manusia. Kalau anak bawang berkata ayahnya bawang laki-laki, ibunya bawang perempuan. Bawang mah punya ibu anak tanya bawang, ini punya anak tanya bawang, berarti tanya bawang ni. Iya bawang, mah bawang. Ini ironinya. Untung bahasa Indonesia anak bawang. Kalau bahasa Inggris lebih parah lagi, underdog. Di bawah anjing, lebih parah bahasa. Ini memarjinkan anak-anak. Maka sekarang bagaimana formulasinya? Memperbaiki akidah itu dari proses pendidikan di rumah, dimulai dari ibu-ibu. Tapi sayangnya sistem pemerintahan kita di Indonesia tidak membuka ruang kepada ibu-ibu untuk bisa menikmati peran sebagai ibu. Maka dulu saya gugat waktu ada acara Pesiju, Pak Hasbi Abdullah, Ketua DPR A saat itu mau berangkat haji di kantor DPR A. Dalam tafsirnya saya tanya, kenapa Aceh yang tidak terlalu sibuk dan tidak terlalu repot ini, kita harus menganut sistem kerja 5 hari sepekan? Jangan bandingkan Jakarta. Jakarta itu macet. Mereka tidak ingin habiskan waktu 6 hari di jalan. Maka dipadatkan jam kerja di kantor, masuk jam 7.30, keluar jam 5. Kenapa? Agar di hari Sabtu dan Minggu mereka tidak perlu macet di kota, hanya berganti kemacetan di puncak. Di Aceh nggak macet. Dulu Lambaru sempat macet sementara. Sekarang nggak macet lagi. Nggak ada kemacetan di Aceh. Lalu untuk apa kita di Aceh ini bekerja 5 hari sepekan? Orang Sabtu Minggu hong ni jalan. Raja Umanti urun thon lockdown. Yang nanti nggak ke susu yang mana? Urun thon aja dengan awak cek tu yang bakoi. Urun thon. Maka seharusnya untuk menikmati peran ibu, peran orang tua, andai kita bekerja 6 hari sepekan, maka sungguh jam 8 sambil berangkat kantor bisa antar anak ke sekolah. Jam 2 pulang dari kantor, suami jemput istri, suami istri jemput anak, pulang ke rumah, makan siang di rumah. Dan sekarang nggak sempat lagi makan siang di rumah. Istri kerja di kantor, suami kerja di kantor, anak ke sekolah. Suami makan siang di kantor, istri makan siang di kantor, anak makan siang di sekolah. Suami makan siang dengan istri orang lain, istri makan siang dengan suami orang lain, anak makan siang dengan anak orang lain. Mana kecohnya? Ini jadi masalah. Kita tidak sempat lagi menikmati hidup. Maka rumah-rumah sekarang pun itu menjadi mubazir. Maka saya selalu katakan, rumah di Aceh dan Aceh besar itu sudah naik kelas menjadi hotel. Kenapa? Check in waktu sore, check out waktu pagi. Yang jenuh adanya hanya rumah-rumah. Yang ada hanya resepsionis. Makanya para pengembang rumah itu developer, mereka ingin menghemat biaya pembangunan rumah, nggak perlu mahal-mahal lagi. Mereka pelajari apa yang tidak dipakai di ruangan rumah tersebut. Ternyata yang pertama yang tidak pernah dipakai ruang tamu, dihilangkan ruang tamu. Coba ibu-ibu ingat, kapan terakhir terima tamu di rumah? Urorea kan yang namun ini, mau urorea bukan hanya surat datang, enggak. Yang kedua yang dihilangkan dari rumah, living room, ruang keluarga. Itu padahal ruang yang paling hidup, maka disebut living room. Suami, istri, anak, menantu kumpul nonton TV. Sekarang TV sendiri, suami sendiri, istri sendiri, macam-macam hampir. Saking sibuknya dengan hati itu malam hari raya, ucapan selamat hari raya oleh suami di kalang belakangnya pantun. Di ujungnya tulis kami sekeluarga mengucapkan selamat hari raya. Dikirim termasuk pada istrinya kirim. Dia mau ngomong suami mengucapkan selamat hari raya. Dia keluarga atau inilah persoalan kita sekarang. Maka dihilangkan ruang keluarga. Apalagi yang dihilangkan? Dapur, karena nggak ada lagi makan di rumah. Sarapan pagi di warung, siang di kantor, malam di luar. Hilang. Maka tinggallah rumah baby peluk kayak gitu. Ini menjadi PR kita. Padahal kesuksesan dalam Islam itu bukan di kantor. Kesuksesan dalam Islam itu bukan di rumah.
kesuksesan dalam Islam ketika setiap orang mampu untuk mengucapkan dengan penuh percaya diri, baiti jannati, home sweet home, rumahku adalah surgaku. Dan kunci surga itu ada pada ibu. Kalau ibu di rumah, masalahnya kunci surga dibawa keluar. Suami pulang ke rumah, istri belum sampai, menangkap pahat pintu, handu di dalam. Makanya saya sejak dari awal berencana kawin mencari calon istri yang tidak punya potensi masuk dunia kerja. Calon istri pertama ternyata tamatan PDBK, punya dia, punya kita. Nah, perempuan desa bilang kota apa? Macam terima ya, coba kreatif aja. Untung nggak jadi, karena baru sekedar PDKT, mantan calon ibu mertua saya sudah bertanya, Tengku, kita punya jadi kawinnya adik gimana? Saya yakin kan, jadi dia ke rumah lagi. Kan kata mak kuliah di BK investasi dia cakap, boleh je kerja. Saya aku kan kahit bukan banyak kerja. Oh je kerja aku, tapi baik je rumah dulu. Untung nggak jadi. Enggak boleh kita atur-aturan orang. Nah, itu kalau belum jadi kawin. Nah, akhirnya saya dapatkan calon istri yang ternyata hanya tamat SMP. Saya kawin. Ternyata yang tamat SMP ini pun setelah kawin tiap hari minta kerja. Nanti kerja mau apa? Ini kayak kerja. Saya tanya, mau kerjakan coba? Bahkan terhadap kerjakan hayu, bahkan hayu ada baju seragam. Ada ya coba, ada ya coba. Mau seragam Korpri, seragam TNI, seragam polisi, nya berjalan dalam mobil jalil bantu makan ya. Kamu kerong muka, kalau baju salah jawaban. Ada ya pak nonton sinetron Doro itu dapatlah jawaban. Bukan ada nak baca seragam tapi kau ada gaji. Anakku sesuai dengan ijazah terakhir saya sediakan gaji. Maunya PNS ijazah SMP ini golongan gedung. Saya tunggu ini juga kok belum. Gaji pokok. Secara kartu. Dan juga gaji secara kartu, tapi hanya pakai seragam dan UPDD-nya rumah. UPDD rumah. Maka saya bahagia sekali kapan pulang rumah ada istri rumah. Ya, tadi sama-sama keluar. Saya kemarin ada istri pakai mobil itu depan pesantren rezeki melihat anak hari ini. Ada kebahagiaan pulang ke rumah ada istri yang nyambung. Makanya kunci surga itu ada pada ibu-ibu. Sehingga saya jelaskan, kalau kita tidak mampu mengubah sistem kerja dalam tadi, seharusnya dibuat penyesuaian untuk PNS yang perempuan, jam kerjanya dibuat fleksibel, masuk telat sedikit, pulang cepat sedikit, agar suami yang pulang tidak jadi jelangkung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Ya kan kebahagiaan Mbak Naurung Prehwa, Cipika, Cipiki, mau bahagia ada. Ya. Ini ada orang yang seumur hidup sampai tua nggak sempat Cipika, Cipiki. Ya. Ini masalah. Nah, maka seharusnya ada inisiatif dari ibu-ibu penggerak Dharma Wanita ini untuk sarankan dorong kepada pemerintah. Kan pemerintah suami ibu-ibu juga. Apa heran? Kalau nggak mau boikot. Nggak boikot semuanya kacau kata kawan. Paling berpaling ke lain istri begitu. Nanti tetap sepakat, pokoknya suami harus fasilitasi istri menjadi ibu rumah tangga dan bermartabat. Ini prinsipnya. Maka Islam jadikan kunci kebahagiaan itu di rumah. Rasulullah sangat paham. Maka yang salah sekarang bukan Islam, yang salah tradisi. Islam memuliakan perempuan, istri itu rabbatul bait, pemilik penguasa rumah tangga. Suami mau ngajak tamu pulang, wajib konsultasi dengan istri. Nyonya aja bawa rumah. Kalau jawabannya positif, bawa pulang. Kalau jawabannya negatif, silakan mampir di warung-warung terdekat. Anda kok pasal warung ini beda bukan imo. Senyum mana mau? Nah ini bikin itu na orkestra pada kuda roja merah, panci buat ikan itu merusak suasana. Makanya Rasulullah perlakukan istri itu dengan sangat terhormat, sehingga tidak pernah dalam sejarah mencatat bahwa Rasulullah menyakiti istri baik secara verbal ataupun dengan cara fisik. Tidak pernah. Tetap beliau memuliakan istrinya. Beliau panggil istri itu dengan panggilan kasih sayang. Sehingga Aisyah katakan, ya Rasulullah, saya sungguh sangat paham kapan Anda senang dan kapan Anda marah. Nabi bertanya, kaifa tufarriqina bainahuma? Bagaimana engkau bedakan senang dan marah itu? Kata Aisyah, idza radita satad'uni ya Aish atau ya Humairah. Ya Rasulullah, kalau Anda sedang senang, Anda akan panggil saya Aish ataupun Humairah. Wa idza raditu, kalau saya marah tanya Nabi, kata Aisyah, satad'uni ya binta Abi Bakr. Kalau Anda marah ya Rasulullah, Anda akan panggil saya hai Abu Bakar. Itu kalau sudah marah.
tidak perlu mengabsen makhluk yang ada di kebun binatang. Yang DKI kan bengek ke berapa gak absen, engkau cacing, engkau kepiting, engkau kepiting, engkau kambing, engkau anjing, engkau kucing, habis nama tu. Siang dia maki istrinya, perempuan cerapek apa ya? Siang dia maki istrinya sebagai cerapek, malamnya dia tidur dengan cerapek. Tidak ada yang tidur dengan cerapek betina kecuali cerapek jantan. Ini menjadi masalah. Maka Islam berikan kehormatan tersebut. Ini kuncinya. Maka kalau istri diberikan kehormatan di rumah tangga, anak-anak akan patuh kepada istri. Setiap yang pulang disambut. Jangan jadikan ruang depan itu sebagai ruang interogasi. Jadikan ruang depan itu sebagai ruang penyambutan. Suami pulang langsung cipika-cipiki. Maka kalau orang keluar masuk rumah itu cipika-cipiki, sungguh tidak ada yang betah di kantor. Saya mau pulang sekarang karena tadi waktu berangkat kembali ada cipika-cipikinya. Ya, kena buat ada cipika-cipiki. Kenapa ada kebahagiaan? Anak pulang disambut dengan cipika-cipiki. Asal jangan tamu yang datang disambut cipika-cipiki. Yang jauh itu disambut. Tapi ternyata rata-rata yang pulang ke rumah disambut dengan interogasi. Karena daftar pertanyaan penyidiknya. Apa kali jangan, sore jangan, penyubuh coro, baru kami pen. Bayangkan orang lelah baru pulang disambut dengan pertanyaan. Yang kemudian udah berangkat. Terluka berbuah. Sambut dengan kehangatan, kalau perlu buat pelaminan di pintu depan dan kalau kau hidup nanti juga ya. Yang menyeragainya akan berada kau kalau tidak akan bawa insyaAllah. Ini yang terjadi. Makanya Rasulullah itu beliau perlakukan istri keluar dari rumah ke masjid saja. Wa yuqabbilu ba'dha nisa'i, beliau cium sebagian istrinya. Di rumah Aisyah beliau cium Aisyah ke masjid. Padahal jarak rumah Nabi dengan masjid hanya sejangkauan tangan. Tiba jarum pintu rumah, tiba jarum pintu masjid. Sejauh itu saja belum cipika-cipiki. Apalagi kalau perjalanan lebih jauh. Dan Nabi kalau musafir tetap melibatkan istri. Diundi istri mana yang ikut. Kenapa? Karena pria paling tidak aman ketika berjalan sendiri. Paling tidak aman. Oh, lakunya yang dampingi uringan bro-nya terakhir kan ada tak bro ini. Ini penyakit. Makanya Nabi tetap mengundi siapa istri yang ikut dalam perjalanan beliau. Ini pelajaran prinsip dasar dari penanaman akidah adalah penguatan rumah tangga tersebut. Kalau rumah tangga sudah bahagia, sudah kuat, maka anak-anak dibesarkan dalam rumah tangga yang kokoh ini. Di luar diledakan goyah. Maka izinkan anak-anak ketika bermasalah curhat ke ibu. Maka ibu harus dekat dengan anak. Kami bapak-bapak harus bapak. Kalau bapak-bapak dekat dengan anak, ayo ini tidak dengan ibu. Maka nanti baru proposalnya dari ibu masuk ke bapak-bapak. Kalau ibu bisa tangani sendiri, jangan sampaikan ke bapak-bapak. Ini prinsip dasar. Maka kalaulah prinsip ini berjalan, rumah tangga aman, kita tidak akan melihat kekacauan hari ini. Bayangkan masalah di Aceh yang sudah berbicara para ulama tentang game, skater, pindang dan sebagainya. Kenapa? Karena anak-anak tidak betah di rumah. Kenapa? Karena orang tua sudah ada kesibukan sendiri-sendiri. Kita pulang ke rumah, jadikan anak-anak itu teman bergurau. Waktu menikmati sebagai orang tua itu terbatas. Saya anak nomor 2 saja sekarang baru kelas 5 SD, itu diajak jalan-jalan nggak mau lagi. Anak nomor 3 baru umur 4 tahun, karena saya kawin lahir anak itu per 5 tahun sekali. Yang sulung 25 Agustus 2006 laki-laki, ya boleh dididik. Yang nomor 2 22 Januari 2011 5 tahun. Nomor 3 5 Maret 2016 5 tahun. Nomor 4 3 itu aturan. Dia sudah lahir tanggal 29 Februari 2020. Harusnya 2021. Kenapa? Karena saya lihat siapa presiden yang baru lahirkan anak. Betul kan terakhir bersusu. Lagi. Yang nomor 3 ini masih bisa digendong-gendong, tapi masa menggendong anak itu terbatas. Nanti kita akan menyesal ketika anak itu besar kita menggendong mereka gak mau. Saya tanamkan prinsip kedekatan itu mencontoh dari Nabi, cipika-cipiki. Anak yang sulung itu dari pertama masuk TK, saya antarkan ketika tetap 3 kali cium, kanan kiri di kening. Ketika itu dibiasakan, hari ini saya datang ke pesantren di Uletiti, tinggi badannya sudah lebih tinggi dari saya. Hari pertama saya datang melihat dia di pesantren, tiba-tiba berdiri seorang pakai kain sarung baju koko dengan peci di depan saya, sodorkan pipi. Wah, ada kalau agam santunnya yang senyum pipi. Kenapa ya gini? Akhirnya baru saya dengar, ini anak saya. Jadi tradisi yang baik yang dibangun dari kecil, dia tetap akan tagih sampai besar. Anak perempuan juga demikian, tetap cipika-cipiki. Tapi ada anak yang dari kecil tidak pernah mendapatkan sentuhan cipika-cipiki orang tuanya. Anak perempuan maunya nggak pernah saya cium. Tiba-tiba sudah tadi saya minta cium hidung. Ini tanya ego kamu boleh hidung ke geriting. Iya. Tapi ketika dari kecil dibiasakan, keakraban inilah yang menjadi benteng terkuat untuk kedekatan akidah.
Dulu mungkin ibu-ibu ingat waktu di Banda Aceh itu ditangkap anak-anak Pak, masih Ibu Liza waktu wali kota. Ada sekitar 100 sekian orang dibawa ke SPN Sarawak untuk dididik. Suatu hari beliau ajak saya untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ada yang perempuan 6 orang, sudah punya anak, sudah punya suami, tapi jadi anak pang juga. Kalau kita main di tanggung. Apa yang terjadi? Mereka punya lagu mas, semacam lagu PKK Aceh, lagu mas. Salah satu baitnya berbunyi, terima kasih ayah, terima kasih ibu telah melahirkan kami ke dunia ini sebagai bajingan. Ya, cuma untungnya Ibu Liza mandanya beliau balas dengan lagu pujian untuk ibu. Ya, kesalahan ketika didikan di rumah tangga kita tidak punya sentuhan terhadap anak-anak. Ada anak-anak pegawai, pejabat tingkat kepala dinas, ayahnya sudah punya eselon di Banda Aceh, tapi jadi anak pang. Kenapa? Karena anak ini tidak pernah mendapat sentuhan kasih sayang orang tua. Disambut di luar oleh orang-orang yang kesetiakawanannya sangat tinggi. Makan satu bungkus rame-rame, tidur rame-rame, pasangan boleh ganti rame-rame. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa? Karena fondasi rumah tangga itu tidak diperkuat. Maka saya selalu katakan kepada pemerintah, bupati, gubernur, tolonglah perkuat fondasi rumah tangga. Tidak masalah istri jadi pegawai, tetapi usahakan kehadiran istri itu terasa di rumah, bagi anak terasa. Makanya saya bersyukur jadi pengangguran, sempat antar anak ke sekolah walaupun terlambat. Suatu hari di sekolah anak saya itu, waktu yang sulung masih kelas 4 SD, terlambat. Karena memang saya ciri khasnya terlambat, yang terlambat malu tadi. Jam 8:10, saya berhentikan mobil di depan pagar sekolah. Terlihat 2 orang pasangan suami istri pakai baju seragam PNS yang coklat itu. Saat saya berhenti, yang ibu ini sedang mencubit anaknya. Menurut analisa saya, mereka sudah kebelet waktu untuk absensi di jari ke kantor, tapi anaknya berulang kali masuk. Akhirnya pakai jurus terakhir, pakai jurus tang ya. Tengah bujuk ini, tengahnya lebih ribut. Saking malunya bapak dan ibu ini, langsung anaknya diangkat ke atas motor balap, anaknya jadi pulang. Baru saya bersyukur, ya Allah, untung dari pengangguran anak ikutin anak. Kenapa? Tidak perlu kejar absensi di jari. Masuk. Ini sentuhan-sentuhan sederhana. Maka kita berharap, silahkan ibu-ibu jadi pegawai, berikan ruang untuk menjadi seorang ibu. Maka saya buka juga pemerintah provinsi. Wanita yang PNS diberikan cuti hamil. Berapa lama cuti hamil? 3 bulan. Secara hukum kita apresiasi dari sisi kemanusiaan cuti hamil untuk wanita. Tetapi secara hukum Islam tidak ada larangan perempuan yang hamil untuk beraktivitas dan bekerja. Tapi yang paling penting itu cuti meninggal suami. Kenapa? 4 bulan 10 hari meninggal suami. Tidak dilarang istri bekerja, tetapi ada 3 larangan yang harus dipenuhi. Tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai perhiasan, tidak boleh pakai wangi-wangian. Pertanyaan, ada nggak pegawai yang perempuan yang masuk kantor tanpa 3 perkara ini? Mereka tidak dilarang masuk kantor, tapi tidak boleh pakai wangi-wangian, bedak nggak boleh, kemudian nggak boleh pakai perhiasan, cincin, bros, tidak boleh berhias, pakai make up. Terjadi pelanggaran. Seharusnya ini yang harus difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Istri yang meninggal suami yang berstatus PNS diberikan cuti 4 bulan 10 hari karena terjadi pelanggaran. Tapi wanita yang hamil tidak ada pelanggaran dari sisi syariat, silahkan keluar. Hanya dari sisi kemanusiaan untuk merawat kehamilannya. Kenapa syariatnya tidak kita angkat? Dan itu tidak terjawab. Maka inilah tugas ibu-ibu, bagaimana memotivasi para suami yang bekerja. Ini bahagian ruang dari akidah. Bila ini terlanggar, syariat terlanggar. Kalau syariat terlanggar, maka semuanya akan kehilangan berkah. Gaji kita yang gaji suami ibu-ibu yang besar itu menjadi tidak bermakna. Keberkahan itu yang paling penting. Nah, orang tua kita dulu hanya punya uang ratusan ribu rupiah sampai 1 juta dianggap orang kaya, jutawan. Sekarang punya uang jutaan masih dianggap sebagai orang miskin, berhak untuk mendapatkan BLT, DD, dan arisan. Kenapa? Karena orang kaya disebut miliarder. Maka ibu-ibu sekalian, kembali kepada ayat tadi, ketika Nabi Yakub bertanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Sehingga saya dalam kapasitas pribadi mengapresiasi pemerintah Aceh Besar dengan program pendidikan terpadunya, SPT, sistem pendidikan terpadu. Karena dulu saya tantang di Banda Aceh, bila bapak-bapak tidak sanggup mengembalikan orang tua untuk masuk kantor dalam 6 hari dalam sepekan, maka paksakan agar anak-anak masuk ke sekolah 5 hari dalam sepekan, masuk pagi keluar sore, agar saat mereka berangkat diantar oleh orang tua, saat mereka pulang dijemput oleh orang tua. Kalau anak pulang sekolah jam 3, orang tua pulang kantor jam 5,
Antara jam 3 sampai jam 5 itu waktu emas bagi iblis untuk merusak generasi. Anak perempuan dijemput oleh laki-laki sehingga di kafe terjadi seks bebas, nauzubillah. Nauzubillah. Maka tidak aneh bila di Banda Aceh beberapa tahun yang lalu dirilis, 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, tingkat pergaulan seks bebas di kalangan remaja SMP dan SMA Banda Aceh itu 50%, di Rusmawi 75%. Nauzubillah. Itu anak-anak kita. Maka itu tanggung jawab kita untuk menjaga akidah mereka dimulai dari rumah tangga. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pulang ini hanya sekedar provokasi di awal untuk provokasi, karena kita berharap ada saran, masukan ataupun pertanyaan dari ibu-ibu tentang realitas yang terjadi. Jadi intinya ketika berlangsung SPT itu adalah program hybrid antara pesantren dengan sekolah. Tidak semahal pesantren dan tidak sebebas sekolah. Mereka terawasi oleh guru di sekolah sampai sore, kemudian pulang ngaji. Ada keluhan-keluhan dari guru ngaji karena anak-anak terlambat pulang ke ngaji, ternyata difasilitasi. Silahkan tetap ngaji tetapi didata, sehingga nanti ditugaskan Satpol PP, nggak boleh ada anak-anak yang berkeliaran tidak jelas. Maka nanti salah satu tantangan untuk chip dengan masalah game online ini, usahakan dorong peraturan kampung bahwa warung-warung kampung itu tidak boleh buka siaran wifi-nya 24 jam. Tutup warung jam 12, tutup wifi. Karena di Ceteung itu saja sampai jam 5 subuh saya keluar safari subuh, anak-anak nonton kaki. Maka kita ingin perkuat di Ceteung itu tidak boleh ada warung yang buka wifi 24 jam. Tutup warung 12, jam 12 tutup wifi. Kalau perlu wifi internet untuk CCTV, ganti password untuk mengurangi. Kemudian ingatkan orang tua untuk absen anak-anak pulang ke rumah, jangan sampai anak-anak tidur di luar, karena itu menjadi generasi yang rusak nantinya. Demikian barangkali sekedar provokasi dari saya kembalikan kepada MJ kita Ustaz ini, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.